Tapi kalau Joko bilang saya spesialis film horor, itu salah. Ini kelas yang paling banyak di request oleh sahabat FEBCOM atau peserta-peserta. Kira-kira menurut Mas saja kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang tuh butuh belajar copywriting? Ya, balik lagi kita lihat dulu industri saat ini ya, terutama industri setelah pandemi itu kan berkembang banyak ke digital. Jadi memang dikhususkan copywriting ini adalah untuk industrinya digital. Jadi untuk media-media yang sifatnya digital lah gitu, untuk digital kayak di untuk video atau teks ataupun apapun itu, tapi lebih ke arah digital. Karena dengan adanya pandemi itu kan startup bermunculan, sehingga bermunculan juga profesi-profesi yang membutuhkan penulisan gitu. Di antaranya adalah copywriter, content writer maupun juga UX writer gitu. Saya Agus Suryana, saya asal Lembang, dan kesibukan saya sekarang mengajar di salah satu sekolah swasta di Kota Bandung. Motivasi ikutan ini karena saya juga megang beberapa akun medsos, dan itu perlu konten dan perlu buat branding juga, dan harapannya ya setelah mengikuti ini medsos yang saya pegang bisa brandnya bisa lebih dikenal lagi banyak orang, terus lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus kalau film yang terakhir ditonton waktu itu Ivana ya, walaupun hanya sebatas setengah. Terus bukunya kalau dibaca paling tentang pelajaran sih, itu aja. Terima kasih. Update informasi terbaru. Update informasi terbaru informasi mungkin tentang sekolah tuh mengenai kurikulum terbaru, itu saja. Kurikulum Merdeka. Ya, kurikulum Merdeka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farli, rumah saya di daerah Mamatoha, dan sekarang juga masih kuliah Kang di Unikom. Oh, masih kuliah. Ya, sama kayak Akang ya, jurusan teknik informatika. Oh iya, siap. Tapi lebih suka ke film ya Kang. Menarik. Gitu. Untuk film yang terakhir ditonton tuh Keluarga Cemara 2, dan untuk buku yang sekarang lagi dibaca tuh Inggit Ganassi Ku Atake Gerbang. Iya, itu Ramadan KH. Iya, Ramadan KH. Update terbaru sekarang, insya Allah tanggal 22 Agustus magang juga di Dinas Perhubungan Jawa Barat, dan sekarang juga magang juga sih di 1000 Startup, gerakan 1000 Startup. Harapannya tentunya bisa belajar tentang branding dan penulisan ya, supaya kita dapat pengetahuan juga yang baru tentang branding tuh kayak gimana sih yang harus diterapin gitu, dan bagaimana kita keluar gitu mendapatkan feedback dari orang-orang terhadap pembelajaran hari ini. Cukup dulu. Oke. Baik, nanti saya akan tanyakan dulu ya. Tadi Kang Agus, medsosnya apa? Komunitas, brand atau personal atau akun fans? Kontennya tadi bebas lah. Data flyer, konten, benar. Videonya konten, oke. Caption Instagramnya konten, oke kan. Tapi kan yang jadi persoalan adalah bagaimana si konten ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai kan. Kalau kita lihat dari segi tujuannya dulu, content writer itu biasanya ditulis oleh panjang-panjang ya, misalkan di blog atau di website, karena tujuannya adalah memberikan added value atau nilai tambah kepada pembacanya gitu. Nah, kalau untuk copywriter itu lebih singkat, karena tujuannya biasanya ke komersial, lebih ke iklan gitu kan, lebih ke penjualan, jadi lebih ada polanya juga formatnya jadi beda gitu, karena tujuannya adalah ke komersial atau iklan. Kalau UX writer itu sebenarnya hampir sama dengan content writer, tapi dia tuh pada aplikasi gitu. Jadi lebih ke harus memahami desain aplikasinya gitu. Jadi kebutuhan antara
content writer, copywriter, UX writer, meskipun sama-sama menulis, ada kemampuan lain yang dibutuhkan itu yang beda gitu. Salah satu pakar branding di Indonesia tahu nggak siapa? Nah, itu bapaknya Tia Subiakto. Itu namanya Pak Subiakto, itu bilang branding itu adalah sesuatu yang orang sematkan kepada kita. Ya, contohnya kayak gini lah. Joko Anwar. Kalian milih siapa? Nah, itulah yang dimaksud personal branding gitu loh. Artinya, orang akan lebih percaya sesuatu itu karena personalnya gitu loh. Karena personalnya. Itu yang dimaksud dengan personal branding. Tapi apakah personal itu tiba-tiba? Tidak. Kenapa personal itu bisa muncul? Ya karena Hanum sering membuat film-film seperti itu kan. Ya karena Joko juga membuat film-film horor terus gitu. Sehingga dia nge-branding dirinya. Tapi kalau Joko bilang, saya spesialis film horor, itu salah. Gak ada orang yang mau bilang sendiri gitu. Tapi kalian nge-branding. Artinya, baik Joko maupun Hanum, walaupun beda ranah, kalian berhasil dua-duanya. Karena kalian bisa menjabarkan mereka. Coba Kang Farli kalau nge-branding Kang Agus kumaha? Cek Kang Farli. Rajin Langsung ngapung ya. rajin melihat di story-nya lama dan selalu update kekinian. Kayak gini ya. Kalau Kang Agus Ya humble orangnya, terus ya aktivis. Menurut saya sih. Nah, itu kan itu juga termasuk branding. Karena kenapa? Lebih mudah kita melihat sesuatu kepada orang lain kan dibanding diri kita sendiri, yaitu branding. Tapi branding itu tidak akan tercipta kalau kita yang tidak mencitrakan itu. Tidak mencitrakan itu. Ada dua. Satu, analytical thinking. Kedua, critical thinking. Ya. Teori Mahese. Saya akan langsung praktekkan saja. Ada dua buah cairan dalam ember yang berbeda. Pertama cairan berisi cairan A, yang kedua berisi cairan B. Anggaplah mereka berbeda. Bagaimana caranya supaya cairan A ada di ember B dan cairan B ada di ember A? Kita latih rangsangan ini ya, critical atau analytical thinking ya. Untuk solusi memindahkan bejana A ke bejana B, begitu sebaliknya, kita butuh yang namanya bejana C, kan? Ini adalah solusi kritikal. Dalam konteks ini bejana ya, contohnya di critical thinking. Lalu bagaimana prosesnya? Tadi ada dua proses kan, dari Kang Agus maupun dari Kang Farli. Dari B dulu ke C, lalu dari A ke B, lalu dari C ke A. Nah, atau bisa dari A ke C, dari B ke A, C ke B. Nah, urutan ini disebutnya analyticalnya gitu. Sehingga menghasilkan sebuah proses yang sama, hasilnya yang sama. Gitu. Ini semua orang bisa belajar itu, Mas? Bisa kalau mau gitu. Yang penting basic utamanya yaitu menulis dan berpikir itu yang perlu dilatihnya gitu. Basic utamanya. Karena pelengkap lainnya adalah teknik gitu. Kayak misalkan content writer ya dia bisa memahami SEO gitu kan, itu sebagai teknik tambahan lah. Tapi bagaimana dia bisa menulis dengan baik, berpikir dengan kritis, berpikir dengan analitik gitu. Semuanya harus gitu, mau itu copywriter maupun UX writer maupun penulis yang lain gitu. Jadi kalau ada sahabat FEB yang mau mendaftar, daftarnya kemana, Mas? Daftar silakan kunjungi ke IG Forum Film BDG. Langsung saja kontak ke kontak person yang tertera di poster dan isi formulir pendaftarannya.